Assalamualaikum. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata masih ada umat yang cinta sama Allah. Sholat tepat waktu. Barakallah. Astagfirullahaladzim. Hah? Gua kira ada orang jikir. Kagak taunya dia tidur. Boh. Masa saya tawangan yang laku-laku. Mas, bangun. Ini masjid, bukannya hotel. Kalau mau tidur di hotel, Mas. 3,5 jam. Bener-bener cinta dunia. Aduh, Pak Ustadz, aneh lagi bangun ditidurin. Lagi tidur, dibangunin. Itu maksudnya. Ya udah, buruan, azan. Aneh dari tadi udah azan Pak Ustadz. Cuman begitu abis azan nggak ada yang datang. Makanya aneh zikir sambil ketiduran gitu. Subhanallah. Warga pada libur sholat kali ya. Dianggapnya ini tanggal merah. Bukannya libur Pak Ustadz. Mungkin pindah ke amal sholatnya. Oh, Nih anak mulutnya kecil tapi lemes ya. tapi omongan dia bener juga. Orang-orang sekarang udah hilang arah. Allah yang utama, dunia nomor 2. Sholat yang utama, kerjaan insya Allah berkah. Amin ya Allah ya Rabb. Ya udah, lu wudhu sono. Hah? Kan udah barusan Pak Ustadz. Ngapain dulu lagi? Kalau ibadah jangan banyak mikir. Kerjain perintah Allah. Ini. Ntar Pak Ustadz ya. Ya. Ustadz, sholat qobliyah dulu ya. Ini serius, Bu, bukan fitnah. Bukan, aku dengar sendiri kalau si Bang Madit itu ya, dia mau minjemin duit sama Entut. Terus Entut harus nyicil sampai dilebihin. Udah ibu-ibu, kita bilangin warga kampung yuk. Iya bener. Warga harus tahu tuh. Biar nggak ada korban lain. Yaudah, kita bilangin dulu. Iya. Rasain lo Madit. Ternyata Bang Madit itu kalau kita minjem duit, bayarnya ada bunganya. Itu kan nggak bagus, namanya riba, kayak rentenir. Gitu Bu ceritanya. Yang bener, Bu. Iya bener, makanya bilangin sama ibu-ibu yang lain, gih. Rasain lu Bang Madit, jangan main-main sama Nikita. Akhirnya ini motor dapat lagi. Pasti anak gua dia seneng nih, si Oding. Enggak lihat apa lu? Bukannya didorong, sengaja gua. Gut banget lu. Dedi, ngapain tuh motor didorong? Kagak dinaikin. Runyam aja bukannya didorong. Ini sengaja motor gua tuntun begini supaya dia lihat jalan arahnya kemana. Jadi dia naik nggak nyasar, tahu? Oh begitu. Kirain dia motor bagus didorong ya, Po. Ada aja kali ya. Waduh, ketemu tukang cilok dah gue. Waya! Motor dibawa, ditumplakin. Nggak mau sekalian ente gendong. Kenapa didorong-dorong? Bukan apa-apa makanya gue dorong. Gue lagi belajar jalan pelan-pelan begitu. Jangan lama-lama lu kutubruk sama motor. Mulai sewot. Kalau ente mare-mare, darah tinggi, ntar kepala meletus-tus ya. Kalau kagak, ntar penyakit ente kambuh. Minggir lu. Dorong motor bentaran. Enggak. Anak lagu apa tonton gue dipukul siang-siang? Astagfirullahaladzim. Itu jangan sembarangan pukul. Kalau dipukul itu ada artinya tuh, tahu nggak? Apa, Be? Ada kejadian kalau dipukul itu, makanya nggak sembarangan mukulnya. Lah, itu Babe kenapa motornya didorong? Tadi aku nggak dengar suara bunyi motornya. Bensinnya habis. Pom bensin jauh dari sini. Babe itu kan punya warungnya yang gede. Terus? Duitnya banyak.
Masa isi bensin aja ndak bisa toh, Beb? Kalau gua tahu bensinnya habis, nggak mungkin gua tuntun begini, sayang. Begitu. Ya, tibang motor aja, kapal aja masih gua bisa bawa. Babe kaliannya gede. Lu emang pulang kerjaan itu pukul tontong. Emang maksudnya ngapain? Mau kemana? Mau kemana? Wes balik. Dari? Itu yang aku pergi lamaran kerja tadi pagi. Dapat? Ndak, Tuh. ijazahnya katanya ndak cocok. Maunya yang itu be apa? S1. Lalu S berapa? Es teler. Wah, babe mah ngeledek aku. Sekarang gue tanya mau kerja nggak? Ya mau toh be, siapa ndak mau? Oh ilah, emosian kali. Mau be. Bener mau kerja. Gimana kalau kerja sama gue? Kerja sama babe? Iya. Di mana? Gue kan punya warung gede. Ah. Kalau lo mau, lo nungguin warung. Warung gue yang belanja nanti lo yang ngayalin begitu. Loh, tapi kalau aku yang jaga warung nanti si Bang Oding ngapain toh jagain apa? Jagain Ya babe? biarin ngepel, nyapu segala macam urusan dia. Dia kan lelaki bisa naik ke atas-atas. Lo di warung, pasti orang belanja bertumpuk kena lo yang dagang cakep. Babe bisa aja deh. Gini loh be, ndak enak sih sebenarnya. Gak enak kenapa? Itu loh be, Gaji? enggak. Ya Allah ya Tuhan. Soal gaji lu jangan bicara sama gue. Berapa lu minta bakal gue bayar. Yang penting lu kerja rumah gue rutin begitu. Betul be. Orang kaya. Asik. Ya wes, nanti tak pikirin dulu. Aku nanti kasih kabar lagi sama babe. Oke deh. Sekarang aku mau pulang dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Yang begini kerja nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Gue ngarang orang, ntar gue yang mukul. Ntar gue digerebek orang sini nih. Rezeki datang tuh. Woi. Kenapa ente? Jikiran? Waduh. Insaf, insaf udah nggak perlu insaf. Mumpung masih muda kayak orang-orang ya kan masih gagah, nggak perlu insaf puas-puasin hidup. Ntar kalau udah tua udah jompo ya, baru insaf tobat mati. Hei. Mati ente. Saya ini lagi berzikir. Hah? Iya, Jikir? iya. Siapa yang nyuruh? Nah, kayak gini-gini nih. Kagak tahu, makanya tanya dulu. Baru. Saya mau udah berubah, Bang. Wih, berubah. Iya, Ente keturunan megalomen. megaloman. Megaloman, dasar orang zaman dulu. Wah. Bang Madit, Ente. Bang Madit boleh ngomong seenaknya. Bang Madit kagak ngerti sih. Saya itu begitu karena dapat wangsit. Wangsit lewat mimpi. Begitu. Mimpi. Siapa yang nyuruh ente? Iblis. Bang, aneh itu didatangi lewat mimpi sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya jompo gini. Ini orang kalau dikasih tahu, Bang. Tapi ini bener-bener, Bang. Kata tuh kakek-kakek, Aye bakal diberangkatin umroh gratis. Umroh Iya, gratis. iya. Bakal akan ketemu sama orang yang ngasih sedekah. Gitu katanya. Terus saya tanya lagi sama kakek-kakeknya, emang sedekahnya berapa minimalnya? Orang itu kasih minimal 200.000. Tapi kalau ngasih lebih, itu jauh lebih baik. Begitu katanya. Kalau urusan sedekah itu pasti kakek-kakek tujuannya ke aneh tuh. Masa, Bang? Iya, so kalau urusan sedekah kan aneh. Aneh kan Bang Madit musyawarah orang terlanjur kaya ahli ibadah el sidoko. Jadi kalau urusan sedekah itu kapling aneh bukan yang lain. Tuh kakek-kakek bener tuh. Ya, dibilang tadi berapa? Katanya minimal 200.000. 200.000. Iya. Nah, kalau lebih juga lebih baik. Begitu katanya. Ya udah aneh ambil yang minimalnya aja. Ya, yang minimalnya Masa? aja. Nih. Masa bisa tepat begitu ya, Bang? Ini, nggak apa-apa. Hah? Tuh. Bentar. Aneh catat dulu, Aneh catat dulu. Aneh catat dulu. Catet deh. Bentar, Aneh catat dulu ya. Kasih keterangan. Iya, ngasih. Mimpi dari kakek-kakek. Ngasih preman kampung 200.000. Mesti pakai kampungnya. Kan inti preman kampung, emang preman kota. Kalau preman kota naik motor yang gede, bop gitu. Lah inti paling naik motor yang bunyi pak. Udah diem dah, Aneh mau catat dulu. Jangan ganggu bawah. Iya. Nah, belum inti ngasih preman kampung 200.000 karena mau tobat. Nah,
Tuh kakek-kakek bilang, katanya kalau lu habis dihina orang, itu orang pasti ngasih lagi nambahin 50.000. Oh gitu ya? Iya, buat ngapusin dosanya. Katanya begitu. Bener apa kagak tuh Bang ya kayak begitu? Kagak Kalau ngerti. kakek-kakek begitu berarti itu wangsit bener tuh kali tuh. Iya, yang kata wangsit itu sembarangan ngomong. Itu Orang saya tidur aja diem aja, tuh kakek-kakek datang. oh berarti itu jelmaan malaikat kali ya? Ah, makan. Tapi ini cuma 200.000 berarti bohong. Nggak ada tambahan 50. Iya 50.000 lagi ya? Catat dah. Ini catat deh. Preman kampung, Preman 50.000 tambahan. 50.000 tambahan. Ah deh. Oke, Oke. Ente mau kemana? kau tawab dulu. Oh, tawaf ke Mekah. Alhamdulillah. Doain aneh ya. Kagak, ke warteg lapar. Kasih Bang. Astagfirullahaladzim. Nih makan dulu dah, ntar Fitri yang ambil yang banyak nih. Bapak, Bu, numpang nanya. Ya boleh. Saya sih nggak tahu ciri-cirinya. Yang pasti dia tuh sopan, cantik, tingginya segini, terus sawo mateng kulitnya. Kira-kira Bapak tahu nggak? Ngapain dia kesini? Masa Allah, ada siapa sih Neng? Lihat deh, mulut mah sampai ngikut-ngikutin lu kagak ngeh Mak. Iya mak, maaf. Fitri keluar bentaran nih. Kayaknya ada yang nyariin Fitri tuh. Udah sono, Mak juga bisa nyuapin sendiri. Iya, cuma sedetik kak ninggalnya. Jangan kangen ya. Siapa sih ya? Gimana sih, Bu? Masa rumah di sini nggak tahu? Ya maaf Mas, emang kita nggak tahu ya. Ah, ya udah deh. Ya maaf ya, permisi ya. Ya. Bang, beli beras dong Bang. Si Entet minjem motor apa mau nyain ya? Gue takut motor gue dijual nih. Bang, beli beras dong Bang. Ditanya kok malah diem aja sih? Itu orang sarap kali ya? Deng. Alhamdulillah. Paling bisa nyaksa orang tua lu. Selamat. Ini motor udah selamat. Makasih, Pak, makasih. Thank you. Enak banget nyaksa orang tua lu. Tuh, Baba mau begitu. Bilang dong, Mbak, kalau bawa motor jangan lama-lama. Nih, kepala Oding jadi pucing, tau kagak? Ini motor baru gue ambil dari si Utut tuh. Kalau besok lama-lama ini begini, gue jual lagi nih motor. Liatin dah. Jangan dijual dong, Mbak. Jangan dong, Mbak. Baru aja dibeli, masa mau dijual sih? Habis lu nyeksa buat orang tua sih lu jadi anak. Bikin bahagia dong orang tua. Untuk menjadi kamu. Tapi kan untuk menjadi aku, bagaimana kalau aku pijitin? Ya, pijitin. Gak lu ketok lagi gua. Saya pijitin dah. Terus. Salah. Maaf ya. Yang mana yang sakit?